Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usi bi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mengawali kajian kita ini, mari kita mengaturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya sholawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah tercurah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sebelum kajian kita mulai, atas nama Majelis Tabligh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bandung, saya mengucapkan selamat atas kesuksesan muktamar yang telah dilaksanakan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah dan juga pimpinan pusat Taisyah muktamar yang ke-48. Mudah-mudahan kesuksesan di dalam penyelenggaraan ini juga nanti akan menghasilkan kesuksesan di dalam program-program yang telah dicanangkan, sehingga betul-betul Muhammadiyah ini akan menjadi organisasi yang rahmatan lil alamin. Kemudian saya juga mengucapkan selamat kepada Bapak dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur yang telah terpilih menjadi anggota formatur 13 personil, 3 orang dari Jawa Timur. Yang pertama Ustadz Dr. Kiai Haji Saad Ibrahim MA, kemudian Profesor Dr. Syafiq Abdul Mughni MA, yang ketiga Profesor Dr. Muhajir Effendi MAP. Mudah-mudahan amanah yang diberikan oleh warga persyarikatan Muhammadiyah betul-betul bisa dilaksanakan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan tambahan hidayah taufik, memberikan kekuatan lahir dan batin untuk mengembang amanah ini, dan mudah-mudahan betul-betul amanah yang telah diberikan kepada beliau-beliau ini, termasuk kepada 13 yang terpilih, nanti betul-betul bisa dijalankan sesuai dengan apa yang menjadi keinginan warga persyarikatan, dan mudah-mudahan semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kajian kali ini kita akan melanjutkan tentang satu di antara karakter yang tidak disukai oleh Allah, yaitu karakter zalim az-zalimin. Di pertemuan yang kemarin telah kita sampaikan ada 3 ayat yang diakhiri dengan innallaha la yuhibbuz zalimin. Untuk kali ini kita akan sampaikan bahwa di dalam Al-Qur'anul Karim, sesuai dengan apa yang ada di dalam Mu'jamul Mufakhras li Alfadzil Qur'anil Karim yang ditulis oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi, itu disebutkan bahwa az-zalim, baik itu dalam bentuk mufrad maupun dalam bentuk jamak, itu disebutkan di dalam Al-Quran itu sebanyak 135 ayat. Jadi ada 135 tempat Allah menyebut zalim itu, tetapi dengan ungkapan yang berbeda-beda. Tetapi pada intinya bahwa az-zalim itu atau az-zalimin itu sesuatu karakter yang memang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat dari sisi kalimat yang tertua, kalau kita katakan kalimat yang tertua, artinya ini kalimat ini muncul
tatkala bersamaan dengan munculnya manusia yang diciptakan oleh Allah yang pertama kali. Yani ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 35, nanti kita bisa merujuk ke sana. Ayatnya sangat populer. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Ini saya katakan adz-dzalimin yang mungkin pertama kali dimunculkan oleh Allah, karena ini pada saat Allah memerintahkan kepada Nabi Adam dan pasangannya itu untuk bertempat di surga. Ya Adam, wahai Adam, kun anta wa zawjuka al-jannah. Engkau dan pasanganmu bertempatlah di surga, berdomisilah di surga. Wa kula minha, makanlah kalian berdua minha dari jannah. Rahodan haitsu syi'tuma, yang kamu keinginkan itu silahkan. Wala taqraba hadhihi syajarah, tetapi kalian berdua janganlah mendekati pohon ini. Dengan kalimat isyarah hadhihi ini berarti pohon yang Allah tunjukkan itu posisinya dekat dengan Allah dan mungkin juga dekat dengan Adam begitu. Kalau kamu dekati fatakuna minadz dzalimin, maka kamu akan termasuk hambaku yang zalim. Di dalam tafsir Al-Misbah, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab itu menyampaikan ketika menjelaskan adz-dzalim di situ, adz-dzalimin. Yang dimaksud adz-dzalimin di situ itu adalah wat'u syai'in bi ghairi mahalihi. Jadi menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Yakni ketika Allah itu melarang Nabi Adam dan juga pasangannya untuk mendekat kepada salah satu pohon, itu kalau kemudian Nabi Adam dan pasangannya itu mendekat, ini berarti Nabi Adam menggeserkan posisinya itu dari tempat yang benar menuju ke tempat yang tidak benar. Itu meletakkan dirinya bi ghairi mahalihi, pada tempat yang sebenarnya itu bukan tempatnya. Kalau kita lihat dari sisi ini, sesungguhnya sejak awal Allah Subhanahu wa taala itu menyampaikan kepada kita ini oleh Allah diposisikan dalam posisi tertentu begitu. Dan posisi ini sesungguhnya adalah posisi yang menguntungkan bagi manusia itu. Tapi tatkala posisi itu nanti manusia sendiri itu yang akan memindahkan posisi itu dari posisi yang telah ditetapkan oleh Allah, kemudian dia itu bergeser menuju posisi yang sesungguhnya tidak dikehendaki oleh Allah, maka orang ini disebut dengan orang yang zalim. Jadi kelihatannya hanya kecil begitu, tapi memindahkan posisi ya. Artinya dia itu melanggar sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu sudah bisa dikategorikan sebagai satu bentuk kezaliman. Oleh karenanya mempelajari sesuatu yang bisa menempatkan posisi kita ini pada tempat yang benar dalam pandangan Allah, ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi kita ini, supaya kita ini tidak salah posisi, karena begitu salah posisi kita nanti akan termasuk orang yang zalim. Di dalam beberapa ayat sesungguhnya Allah menyampaikan bentuk-bentuk kezaliman. Ada yang misalnya disampaikan oleh
Luqmanul Hakim yang kemudian oleh Allah disampaikan juga di dalam Al-Quran itu. Luqmanul Hakim itu pernah menasihati putranya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah kamu itu mensekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim, karena kesyirikan itu adalah sebuah kezaliman yang sangat besar. Ya. Karena memang sejak awal Allah menghendaki kepada kita ini seperti apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu. Pengakuan itu sesungguhnya adalah pengakuan yang tepat diri kita ini pada posisi yang dikehendaki oleh Allah. Tetapi kemudian ketika kita ini menggeserkan posisi batiniah kita ini, kemudian kita ini musyrik, menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti kita ini watu syai'in bi ghairi mahalihi, kita ini sedang menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya, dan itu adalah sebuah kezaliman. Maka kemusyrikan itu oleh Al-Quran juga disebut sebagai la zulmun azim. Termasuk ketika ada orang yang tidak mempercayai adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang yang tidak mempercayai Allah Subhanahu wa ta'ala ini juga masuk kategori musyrik, masuk kategori zalim. Wal kafiruna humudz zalimun. Orang-orang yang kafir itu mereka adalah orang-orang yang zalim. Karena apa? Orang yang kafir itu sesungguhnya orang yang menempatkan dirinya itu pada tempat yang sebetulnya itu bukan tempatnya. Sejak awal kan kita ini sudah mempercayai Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, bahkan ketika kita ini masih di dalam kandungan itu kita sudah berjanji kepada Allah bahwa kita ini akan meyakini Allah. Tiba-tiba ketika kita ini hidup di dalam kehidupan dunia, kemudian pada saat itu kita tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita juga termasuk orang yang mendolimi diri kita sendiri, karena kita menggeser sesuatu yang sejak semula Allah sudah tempatkan pada tempat yang benar, kemudian digeser ke tempat yang tidak benar. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi dengan banyaknya ayat di dalam Al-Quran yang membicarakan tentang kezaliman ini, maka ini menunjukkan betapa sisi-sisi kezaliman itu sesungguhnya sangat dekat dengan kita ini. Jadi kalau kita ini tidak hati-hati, maka sangat mungkin kita ini akan menjadi orang yang masuk dalam kategori orang yang zalim. Oleh karenanya kita harus betul-betul waspada, sekali lagi mempelajari tentang posisi diri kita di hadapan Allah. Ini menjadi sesuatu yang penting, jangan sampai kita nanti salah menempatkan diri. Bagaimanapun juga Allah telah menata semuanya, mulai dari batin kita, secara fisik kita, dan segala hal yang ada pada diri kita ini sudah ditata oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sampai nanti kita ini merubah apa yang Allah tata ini menuju ke satu tempat yang mendekat kepada setan. Jadi sesungguhnya ketika kita ini sedang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita ini akan melakukan itu berarti kita ini sedang mendekati setan. Begitu pula ketika kita ini diperintah oleh Allah, kemudian kita ini tidak melakukan perintahnya Allah itu, maka tidak melakukan perintahnya Allah ini sesungguhnya kita ini dalam posisi mendekatkan diri kepada setan. Mendekatkan diri kepada setan ini berarti kita ini wat'u syai'in bi ghairi mahalihi. Kita menempatkan diri kita itu bukan pada tempatnya. Ini tempat untuk selalu takarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sekali lagi banyaknya ayat ini marilah kita renungkan bersama.
banyaknya ayat ini juga mengandung makna betapa pentingnya isi dari ayat itu. Jadi banyaknya ayat yang berbicara tentang sesuatu hal ini menunjukkan bahwa sesuatu yang dibicarakan oleh ayat itu adalah sesuatu yang sangat penting dan itu sangat dekat sekali dengan kita. Yang kalau kita ini tidak hati-hati mungkin kita akan bisa terjebur ke sana. Jangan sampai salah menduga kita ini bahwa ada semacam, jangan sampai ada anggapan bahwa diri kita ini manusia biasa, kemudian Nabi Adam saja yang seorang nabi itu kemudian melanggar aturan Allah. Kalau kita melanggar aturan Allah itu kan ya pas-pas saja, artinya kita juga manusia biasa. Yang terpenting bagi diri kita ini adalah berikhtiar. Ya, soal nanti bagaimana hasilnya wallahu a'lam bishawab. Yang penting kita berikhtiar bagaimana kesungguhan kita ini. Allah sudah berjanji pada kita, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh menempuh jalanku, kata Allah, lanahdiyan subulana, maka kami akan menunjukkan jalan-jalan menuju kami. Tetapi kalau kita tidak bersungguh-sungguh, maka Allah juga tidak akan pernah menunjukkan jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan tambahan hidayah dan taufik kepada kita. Segala perjalanan kehidupan kita, di mana saja kita berada, posisi apa saja yang kita emban, kondisi apapun, seperti apapun yang kita alami, mudah-mudahan semuanya itu tetap dalam hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.